Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya, Vera Oktavianti, akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Baharudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Jombang. Model-model penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu kuesioner kualitatif. Kuesioner ini adalah alat pengumpulan data yang bersifat laporan mandiri atau self-report yang secara operasional dilakukan dengan cara partisipan mengisi daftar pertanyaan yang ada di kuesioner. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengungkapkan makna subjektif pemikiran, perasaan, perilaku, keyakinan, persepsi, niat perilaku, dan kepribadian partisipan tersebut tentang suatu objek fenomena psikologi. Beberapa prinsip-prinsip konstruksi butir kuesioner kualitatif yaitu 1. Konsisten, 2. Memahami karakteristik partisipan, 3. Bahasa yang digunakan bahasa ilmiah dan mudah dipahami, 4. Menulis dengan jelas, tepat sasaran dan singkat, 5. Menghindari gaya double negatif, 6. Tidak melebihi dari satu isu, 7. Melakukan uji coba, 8. Menggunakan variasi butir, dan yang terakhir yaitu 9. Memperhatikan kemudahan pengguna. Model penelitian yang kedua yaitu wawancara kualitatif. Wawancara adalah metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian kualitatif ini umumnya memiliki karakteristik mendalam atau in-depth karena memiliki tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif, pemikiran, perasaan, perilaku, sikap, keyakinan, persepsi, niat perilaku, motivasi, dan kepribadian partisipan tentang suatu objek fenomena psikologi. Jenis-jenis wawancara dalam penelitian kualitatif yaitu dibagi menjadi 2. A. Wawancara informal konvensional atau wawancara mendalam. Wawancara ini bersifat spontan dan tidak terstruktur. Dalam pelaksanaan proses wawancara ini, pewawancara dan partisipan melakukan diskusi tentang sebuah topik yang kemudian diikuti oleh pendalaman terhadap isu-isu yang muncul di sekitar topik tersebut. B. Wawancara terpimpin atau guided interview adalah wawancara yang dilakukan dengan cara pewawancara memasuki sesi wawancara dengan membawa rencana eksplorasi tentang topik-topik spesifik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka terbatas pada partisipan. Cara umum dalam wawancara yaitu 1. Mengidentifikasi sasaran penelitian, 2. Menentukan jenis wawancara, 3. Merekam semua pertanyaan, 4. Membawa catatan, 5. Melakukan di tempat yang tenang, 6. Sopan dan profesional, dan yang terakhir yaitu partisipan bersedia. Yang ketiga yaitu observasi kualitatif. Observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam setting ilmiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna, suatu fenomena yang ada dalam diri partisipan. Dalam hal ini, peneliti yang menjadi observer atau pengamat perlu membuat catatan lapangan atau field notes selama dan segera sesudah proses observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena penting yang ada dalam konteks peneliti dan subjek penelitian. 4 jenis observasi kualitatif. 1. Partisipan sepenuhnya. Peneliti menjadi anggota sebuah kelompok sasaran penelitian
Namun, ia tidak memberikan informasi bahwa kehadirannya adalah untuk sebuah penelitian. B. Partisipan sebagai observer atau partisipan as observer, yaitu peneliti menjadi anggota sebuah kelompok dan berada dalam kelompok sasaran dalam waktu yang lama. Peneliti memberi informasi bahwa kehadirannya adalah untuk melakukan penelitian. C. Peneliti sebagai partisipan, observers as partisipan, yaitu observer yang menghabiskan waktu yang terbatas dalam melakukan observasi terhadap anggota kelompok atau kelompok yang diteliti. Observer dalam hal ini tidak memberikan informasi bahwa kehadirannya adalah seorang peneliti. D. Observer sepenuhnya atau complete observer. Observer melakukan observasi sebagai orang luar. Dalam hal ini, observer tidak menginformasikan bahwa dirinya adalah seorang peneliti. Yang terakhir yaitu data sekunder. Pengertian metode atau alat pengumpulan data-data sekunder adalah data yang sudah ada dalam setting penelitian dan sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain atau orang atau institusi lain pada waktu sebelumnya. Jenis-jenis data-data sekunder yaitu A. Dokumen pribadi, yaitu segala sesuatu dalam bentuk tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang diciptakan untuk tujuan personal. B. Dokumen resmi, yaitu segala sesuatu dalam bentuk tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang diciptakan oleh institusi organisasi. C. Data fisik, yaitu segenap objek material yang diciptakan oleh manusia yang terdapat di dalamnya, informasi-informasi yang diperlukan dalam upaya menangkap fenomena yang akan diteliti. D. Data arsip penelitian, yaitu data yang awalnya digunakan untuk tujuan penelitian dan kemudian disimpan untuk digunakan lagi. Panduan dalam mengumpulkan dokumen yaitu 1. Mengidentifikasi jenis dokumen, 2. Mempertimbangkan dengan baik dokumen mana yang akan digunakan, yang ketiga yaitu meminta izin untuk menggunakannya, yang keempat memberikan petunjuk spesifik tentang prosedur, yang kelima yaitu memeriksa kelengkapan dan kegunaannya, yang terakhir yaitu merekam informasi dari dokumen-dokumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.